Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan satu kewajiban kita, sholat zuhur, dan kita laksanakan berjamaah. Semoga amal ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin berlaku zalim kepada bapak-bapak sekalian, karena ini sebenarnya waktunya waktu istirahat, sehingga ada yang butuh makan siang dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita nggak lama-lama begitu, biar sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi gini Pak, ketika Islam itu disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, ketika Allah menurunkan ajaran-ajaran kepada umatnya, itu ternyata Allah sendiri sudah memilih bentuk kewajiban-kewajiban, beban-beban yang dibebankan kepada hamba. Itu beban-beban yang sangat-sangat ringan, sederhana, ringan, tidak ada yang beban yang sangat berat, tidak ada. Memang pernah ada satu peristiwa ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan satu beban yang luar biasa sebenarnya, yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Ini kalau benar, itu pasti akan terjadi pembebanan yang melampaui batas kemampuan kita. Ya, untungnya saat itu Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa itu memang sudah dikenal, dan Allah sendiri juga memperkenalkan kepada umatnya. Nabi Musa itu disebut dengan sosok Nabi yang suka berbicara dengan kalimat, suka protes kepada Allah. Tapi protesnya Nabi Musa itu juga nggak disalahkan oleh Allah. Ya, jadi masing-masing Nabi ternyata punya gayanya masing-masing. Kalau itu dianggap itu sudah gayanya Nabi Musa, kayak gitu. Protesnya itu menunjukkan keakraban dia kepada Allah. Bukan karena nggak suka sama Allah, tapi karena menunjukkan orang itu yang biasanya yang berani protes, itu karena memang sudah ada kedekatan, biasa begitu. Nah, maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, itu barokahnya ketemu Nabi Musa. Ini kemudian Nabi Muhammad diajari protes. Jadi Nabi Muhammad diajari protes, karena ketika ketemu Nabi Ibrahim, wah, sholat itu bagus, kayak gitu. Maka diterima saja. 50 waktu itu diterima oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ya diterima saja, karena disetujui oleh Nabi Ibrahim itu kan bapaknya umat Islam, bapaknya umat beragama. Jadi perintah 50 waktu itu ya dianggap baik saja, kan? Tapi begitu ketemu Nabi Musa langsung, ini kan umatmu disuruh melakukan 50 waktu. Lalu umat saya ini yang jauh lebih besar, lebih kuat. Artinya Nabi Musa itu fisiknya lebih kuat, lebih besar.
menjalankan sholat kok jangankan kok 50 waktu kan. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu kewajiban sholat itu hanya satu waktu saja. Nabi Adam itu menjalankan sholat hanya waktu subuh saja. Nabi-nabi lain satu-satu. Itu pun umatnya itu merasa berat. Bagaimana umat Nabi Muhammad yang lebih kecil-kecil, lebih ringkih, lebih apa kok 50 waktu itu gak kuat. Maka diajarin protes. Untungnya Nabi Muhammad juga mau protes. Naik protes kepada Allah, ya Allah, mohon keringanan, kayaknya nggak kuat umatku. Dikasih keringanan 5, turun. Sudah alhamdulillah dapat 5 kan tinggal 45. 45 ketemu Nabi Musa, balik suruh balik lagi. Itu bolak-balik sampai 9 kali. Selalu mendapatkan kortingan itu 5 waktu 9 kali, sehingga tinggal 5 waktu. 5 waktu ini loh Pak, ketemu Nabi Musa masih disuruh balik. Nabi Muhammad sungkan itu. Gak enak hati kalau mau. Kalau kita ada saat itu mungkin kita akan dukung Nabi Musa untuk Nabi Muhammad kembali ke sana. Tapi akhirnya kita mendapatkan beban sholat itu 5 waktu. Sekarang kita hitung, sholat 5 waktu itu apakah di luar kemampuan kita? Ternyata enggak. Satu hari itu kita dikasih waktu 24 jam. Yang kita ambil untuk sholat, satu sholatan, anggaplah yang paling banyak sholatnya itu 4 rakaat. Seperti kita sholat baru tadi itu yang khusyuk saja itu nggak sampai 10 menit. Itu yang khusyuk. Apalagi yang nggak terlalu khusyuk, itu cuma 7 menit. Yang super kilat 5 menit selesai, 4 rakaat. Apalagi kalau yang sudah akrab sekali dengan para malaikat itu seperti jamaah tarawih yang 23 itu hanya 7 menit selesai. Itu saking akrabnya sama malaikat ya. Malaikat itu sudah gak nyata kok, itu sudah kayak tahun kemarin gitu. Artinya apa? Ternyata seandainya kita ngambil yang paling khusyuk, satu sholat 10 menit kali 5 cuma 50 menit, 1 jamnya gak ada. Kita masih mendapatkan waktu 23 jam 10 menit. Artinya masih kuat, masih mampu. Dan ternyata memang kita mampu. Jadi setelah sholat 5 waktu itu pasti nambah sholat rawatib itu kita bisa, nggak ada masalah. Artinya apa? Pembebanan yang diberikan Allah kepada kita itu sesuatu yang masih masuk akal, masih di bawah standar kemampuan kita, itu masih di atasnya, tapi masih mampu. Apa itu? Puasa 30 hari berat, ternyata enggak. 30 hari itu kan hanya, kalau model puasanya kita itu kan hanya pindah jadwal makan saja kan. Jadi yang biasanya siang makan sekarang diganti malam, itu kan gitu aja. Hanya apalagi Indonesia ini luar biasa nikmatnya. Indonesia itu puasanya nggak lebih dari 12 jam, nggak lebih dari itu. Maju mundurnya paling menit demi menit gitu saja. Mungkin kalau dibanding dengan tempat-tempat lain ada yang puasanya sampai 18 jam gitu. Tapi itu pun orang masih mampu. Nah, seandainya tidak mampu, ada pilihan-pilihan yang Allah berikan. Kalau nggak mampu puasa, boleh tidak puasa. Nggak mampunya karena apa? Karena sakit. Oh, berarti nunggu nanti kalau sudah nggak sakit mengganti puasa. Kalau sakitnya sakit tua, semakin kesini semakin tua, semakin lemah, ya nggak usah puasa, menggantinya dengan membayar fidyah. Jadi ada solusi yang luar biasa diberikan oleh Allah
yang menjadikan bahwa pembebanan Allah terhadap hamba itu semuanya masuk akal, ringan. Nah, ini yang kemudian Allah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan ajaran, itu juga diikuti dengan gaya para Rasul itu yang tidak berlebihan. Gaya para Rasul itu menyampaikan dakwah itu sama seperti manusia biasa. Jadi Rasul itu jangan terus kemudian dibayangkan orang yang selalu diko, selalu mudahnya biasa, manusia biasa. Bahkan diungkapkan dalam Al-Quran wa yamshuna fil aswaq, kadang-kadang juga berjalan-jalan di pasar-pasar, jadi bertegur sapa dengan yang lain biasa saja. Nah, ini kalau kemudian ajaran Islam sampai kepada kita, semakin jadi ustaz, semakin walim sekali, semakin perilakunya itu semakin nggak bersentuhan dengan masyarakat, semakin itu enggak begitu. Rasul ini berjalan, Rasul dibukakan dalam Al-Quran itu dia berkeluarga, dia punya istri, punya anak, biasa kayak yang lain. Bahkan Rasul itu juga ada bergaul dengan bercanda, itu ada. Jadi kayak kehidupan biasa. Kenapa? Agama itu tidak boleh menjadi beban bagi umat. Oleh karena disampaikan sesuai dengan fitrah atau kewajaran. Wajaran hidup itu ya, orang beragama itu orang yang hidupnya wajar, hidupnya biasa-biasa saja. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Hadapkanlah wajahmu, hidupmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itulah fitrahnya Allah, agama yang diatur oleh Allah sejalan dengan nilai-nilai kewajaran. Fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang manusia itu juga diciptakan berdasarkan fitrahnya Allah. Itu artinya apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah senantiasa sejalan dengan nilai-nilai agama. Apa yang diperintahkan oleh agama itu selalu manusia menerima. Apa yang dilarang oleh agama itu selalu manusia juga nggak mau melakukan itu. Agama melarang kita untuk mencuri, maka manusia itu sebenarnya juga nggak mau mencuri. Kalau ada yang mencuri itu karena kepepet, tapi hatinya nggak mau mencuri. Kalau sudah kadung mencuri, itu dia masih punya azab. Yang mencuri cukup saya saja, jangan sampai anak-anak saya mencuri, itu ada. Artinya apa? Sebenarnya dalam hati itu ada. Kita nggak pernah dengar pencopet, maling-maling dan lain sebagainya, terus punya anak terus berdoa, ya Allah jadikanlah anakku itu penerus copet. Gitu. Nggak ada. Walaupun dia copet, dia jadikanlah anak itu anak yang soleh, anak yang kenapa? Karena fitrah manusia hakikatnya begitu. Jadi agama itu selalu memerintahkan segala sesuatu yang sejalan dengan fitrahnya manusia, dan manusia senantiasa akan selaras dengan apa yang diperintahkan dan akan selaras dengan apa-apa yang dilarang oleh agama. Jadi berbuat baik kepada orang itu perintah agama. Nah, itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Saya membaca satu hadis itu agak unik. Fitrah manusia itu gini. Salah satu fitrah manusia itu adalah kita diperintahkan untuk bertegur sapa dengan lingkungan. Itu fitrah manusia itu bertegur sapa dengan lingkungan.
bertegur sapa dengan saudara, teman dan lain sebagainya. Kadang-kadang tegur sapa kita itu kadang-kadang dia basa-basi saja. Kadang-kadang orang bertanya itu kadang-kadang juga gak butuh jawaban. Tapi itu dilakukan karena apa? Untuk supaya kita saling bertegur sapa, terkesan atau membangun sebuah keakraban satu dengan yang lain. Jadi basa-basi kadang-kadang. Gimana Pak, sehat? Sebenarnya juga gak butuh banget. Oh saya tidak. Oh kadang-kadang ada orang sudah pakai baju olahraga itu, baju olahraga, pakai training, pakai sepatu olahraga, ketemu di jalan masih ditanya olahraga Pak. Sama sekali nggak butuh jawaban sebenarnya. Itu hanya menunjukkan bahwa antara kita dengan orang tersebut ada keakraban, bertegur sapa. Kenapa kita? Itu fitrah manusia. Nah, saya baca hadis itu unik gini. Allah akan memberikan pahala lebih baik dari 40 tahun orang beribadah kalau ada seseorang mau berkumpul dengan orang lain 1 jam, sabar berkumpul dengan orang lain saat 1 jam saja. Jadi kumpul dengan 1 jam saja, sabar. Orang berkumpul ketemu orang itu kadang-kadang ada yang ngomongnya ngalor, ngomongnya ngidul, itu kalau nggak sabar kan bisa. Sabar berkumpul dengan sesama 1 jam itu diberi pahala luar biasa. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Oh ternyata yang namanya fitrah manusia itu dihargai oleh Allah. Fitrah manusia itu memang pengennya tegur sapa. Sampai pahala yang kita anggap pahala sangat besar di dalam surga. Jadi surga itu salah satu kenikmatannya itu adalah mutaqabili. Jadi satu sama lain saling bertegur sapa, saling berhadapan-hadapan. Itu dia. Berarti kalau masuk surga kok sendirian itu nggak enak Pak. Jadi ala seluruh mutaqabili. Jadi ada ungkapan itu. Jadi tegur sapa itu sampai kita di surga pun tetap dianggap sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, makanya jangan masuk surga sendirian itu jangan. Ya istrinya diajak, tetangganya diajak, tetangga diajak masuk surga, bareng-bareng ke surga. Supaya apa? Di surga itu nanti masih ada kampung ini, kampung ini. Karena satu kampung itu masuk surga semua. Tegur sapa. Dalam hal ini Allah itu pernah mencontohkan sesuatu yang unik. Allah pernah memanggil Nabi Musa. Ketika Nabi Musa punya misi untuk menghadapi Fir'aun, raja yang tirani luar biasa kayak gitu itu, yang gak sejalan dibunuh. Begitu dipanggil oleh Allah menghadap Allah, Allah bertanya sesuatu yang sepele sekali, nggak terkait dengan misi dakwahnya, enggak. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa yang di tanganmu itu? Apa yang dipegang Musa itu? Qala hiya asai. Ya Allah, ini tongkat. Atawakkau biha ala ghanami wa liya fi. Dia terangkan ini untuk Amon, ini untuk ini, untuk ini. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Sesuatu yang sepele. Nah ini sebenarnya apa yang Allah sedang contohkan? Allah sedang mencontohkan kepada kita, oh ternyata membangun keakraban, kedekatan satu sama lain tidak selalu harus berbicara sesuatu yang serius, tapi hal-hal yang ringan-ringan, yang sederhana, sekedar menegur temannya, gimana kabar, baik, oh itu ternyata dihargai. Allah mencontohkan. Oleh ia asoi. Kemudian Musa menjawab ini. Rahimahullah. Baik, jadi agama itu
diturunkan oleh Allah dengan watak yang wajar. Maka kalau ada orang mengikuti agama dengan sikap yang tidak wajar, berlebih-lebihan, katakan begitu, gak wajar itu termasuk berlebih-lebihan, pastikan itu bukan ajaran agama. Karena Al-Quran menyatakan la taghlu fi dinikum, jangan hulu itu berlebih-lebihan dalam urusan agama. Itu gak boleh. Ada sahabat Nabi yang menghabiskan waktunya di masjid, habis waktunya di masjid, siangnya dipakai puasa, dipakai iktikaf, dipakai macam-macam. Nabi sempat bertanya kepada salah satu orang itu menghabiskan waktunya di masjid untuk iktikaf, macam-macam itu, untuk ibadah-ibadah. Terus siapa yang memberi makan dia? Keluarganya ngirim, Pak. Ya Rasulullah, keluarganya ngirim makanan untuk dia yang menghabiskan waktu. Rasul itu menyatakan yang lebih baik nilainya adalah keluarganya yang ngirim itu dibanding yang menghabiskan waktu itu. Karena berlebih-lebihan itu bukan ajaran agama. Ada orang yang setiap hari puasa, setiap malam dihabiskan untuk sholat malam dan seterusnya, habis waktunya. Itu juga ditegur oleh Rasulullah. Saya ini, kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding sahabat, dibanding umat. Ya pasti Rasulullah paling hebat kedudukan. Saya puasa, tapi saya juga makan, berbuka. Saya bangun malam, tapi saya juga tidur. Saya juga punya istri. Jadi kehidupan yang normal itu tetap dijalankan oleh Rasulullah. Seperti ini. Bahkan Rasulullah bercanda itu biasa. Ada seorang perempuan yang sudah tua datang menghadap Rasulullah, minta, ya Rasulullah, doakan saya bisa masuk surga. Rasul itu menjawab dengan candaan, orang tua nanti itu gak ada di surga itu, orang tua seperti ibu itu gak ada. Jadi gak ada orang tua masuk surga itu, gak ada. Orang itu sempat nangis, ya Allah gimana ya Allah, bagaimana? Loh, enggak. Maksudnya nanti orang itu kalau sudah tua, kalau pokoknya masuk akhirat itu semuanya dikembalikan. Usianya itu antara 30-40. Jadi usia apa namanya itu usia mateng-matengnya orang lah gitu. Jadi nggak ada di surga ke usia 80 tahun itu nggak ada, kembali muda lagi. Jadi Rasul sempat bercanda kayak gitu. Apalagi sama istrinya. Sama istri juga bercanda, kehidupan yang lumrah-lumrah saja. Sama istrinya sempat balapan lari sama istri, sama Aisyah itu balapan lari. Kadang-kadang Rasul juga ngalah, kadang-kadang. Jadi apa ya, kehidupan normal gitu, wajar. Suatu saat gini loh, pernah juga terjadi. Rasul naik unta, naik kendaraan unta menuju ke satu tempat. Di tengah jalan ketemu dengan Bilal yang sedang menuju tempat yang sama, tapi Bilal sedang jalan kaki. Oleh Rasul diminta, ayo naik bareng sama saya. Ya otomatis gak mau, gak berani. Gimana kok saya mau ikut satu unta sama Nabi, itu kan gak mau. Tapi dipaksa oleh Nabi, ayo ikut. Kita menuju arah yang sama. Saking gembiranya Bilal, lompatnya itu sampai kekencengan. Saking senangnya lompat kekencengan, kena Rasulullah jatuh, dia juga jatuh, dua-duanya itu jatuh. Kehidupan normal. Rasul bilang, ya nanti kalau lompat lagi jangan kenceng-kenceng. Kehidupan normal itu dialami oleh Rasulullah. Ada lagi yang agak unik.
Rasul bercanda sama mantunya. Ini mertua bercanda sama mantu itu jarang banget. Biasanya mantu itu sungkan sama mertua, biasanya kan begitu. Ini udah mantunya justru menggoda Rasulullah. Di satu persamuan disuguhin makanan yang ada kulitnya. Nah, mantunya Rasulullah Sayyidina Ali itu setiap makan kulitnya itu ditaruh di depannya Rasulullah. Rasul juga makan, kulitnya juga ditaruh di depannya. Otomatis kulit entah kacang entah apa yang di depan Rasulullah itu sangat banyak sekali. Nah, sementara yang di depannya Ali gak ada kulitnya sama sekali karena setelah ditaruh ini. Rasul ditanya oleh Ali, ya Rasulullah, sudah berapa lama gak makan kacang? Kok sampai banyak sekali habisnya? Oh iya, saya lama gak makan kacang. Ini Rasul juga balasin apa? Nimpalin candaannya. Nah, kamu sudah berapa lama Ali gak makan kacang? Kok kulit-kulitnya dimakan? Gak ada kulitnya di depan. Ada kehidupan yang normal, ada kehidupan yang biasa-biasa saja, ada kehidupan yang wajar. Itulah tuntutan Islam, itulah tuntutan agama yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Agama yang seperti itulah agama yang al-qayyim, agama yang lurus, yang benar, yang tegak. Itu justru agama yang wajar-wajar saja. Kalau ada tuntutan agama kok nggak wajar, itu nggak bakalan bisa bertahan lama. Kewajaran itu mari kita pertahankan. Ya, wajarnya itu ya tentu akan mengikuti nilai-nilai kepantasan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Pantasnya di lingkungan kita itu kalau sholat di masjid, imamnya ya bacaannya jangan panjang-panjang, ya itu sudah menjadi wajarnya lingkungan kita, ya sudah itu. Gak boleh kemudian ini nilainya kan tinggi harus sholatnya panjang, itu gak boleh. Itu melanggar nilai-nilai kewajaran, dan itu tidak dikehendaki oleh Islam. Islam kemudian Rasul menyatakan ketika berpesan kepada Mu'ad bin Jabal itu, akhirnya dinyatakan yassiru wala tu'assiru, permudah urusan umatmu, jangan kau persulit urusan umatmu. Itu artinya apa? Lakukan sesuai dengan tingkat pemahaman orang, lakukan sesuai dengan tuntutan budayanya dan sebagainya. Selama tidak, budaya itu kan nggak apa-apa, selama tidak melanggar aturan agama. Jadi yang budaya itu ya nggak boleh. Kalau ada unsur menyekutukan Tuhan, tinggalkan. Kalau ada unsur menistakan nilai-nilai kemanusiaan, tinggalkan. Kalau ada unsur merusak alam, tinggalkan. Ada unsur melakukan kezaliman, tinggalkan. Tapi budaya yang biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa, lakukan saja. Contoh gini Pak, ada tradisi di kalangan Majusi itu punya yang disebut dengan manaroh, itu tempat api yang menjadi sesembahan. Tapi begitu Majusi itu sempat ditaklukkan oleh Islam, yaitu di eranya Umar bin Khattab, menaranya itu nggak ditinggalkan, cuma apinya saja yang dihilangkan. Sampai sekarang yang namanya manaroh itu berubah bentuk menjadi, kalau di tempat kita disebut dengan menoro, itu menjadi simbol masjid sekarang. Tempat ada, tempat apa itu kan begitu. Ini kan budaya Majusi padahal. Tapi oleh Islam nggak apa-apa. Unsur-unsur yang tidak yang menyekutukan Tuhan itu dihilangkan, maka boleh.
cara berpakaian itu nggak harus semuanya seperti orang Arab, ya nggak apa-apa. Selama tidak ada unsur menyebutkan Tuhan, tidak ada unsur kezaliman dan seterusnya, itu boleh dilestarikan. Mari kita jaga Islam kita, mari jaga kewajaran, karena sesungguhnya Islam itu atau agama yang diturunkan oleh Allah sesungguhnya agama yang punya nilai-nilai kewajaran. Semoga ini ada manfaatnya. Ini sudah hampir jam 1, saya nggak mau berlaku zalim kepada Bapak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi biasanya ada sesi tanya jawab. Oke. Kalau ada. Dipersilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan terkait kajian kita siang ini, Islam dan kewajaran, kami persilakan. Dipersilakan, ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita mungkin memahami bahwa ada dorongan hawa nafsu dari dalam. Mungkin biasanya ada misalkan hawa nafsu malas, ya, hawa nafsu merupakan bahwa mencueki perintah Allah. Dari dalam kita seperti itu, sementara dari luar juga misalkan sekarang ini ya, kondisi di mana ya agamanya, tradisi Islam, aturan Islam itu tidak dijalankan dengan baik, ya. Sehingga jangankan orang awam ini. Jadi Nunsewu ini kan ada kasus kemarin ya, terutama di dunia pendidikan, baik yang di pesantren maupun di sekolah perguruan tinggi, itu seperti berlomba-lomba, ya. Maksudnya banyak kasus di dunia pesantren itu di Jawa Tengah, terutama kemarin ya. Itu ya dari tokoh pimpinan pondoknya sampai ya mungkin ada 1-2 ustadznya, kiainya. Di perguruan tinggi juga begitu ya, baik yang di Jogja, kebetulan kampus saya itu sampai ada rombongan dosennya itu beberapa orang melakukan pelecehan seksual. Ya pengajarnya itu mungkin bertingkat, mudah-mudahan masih tingkat rendah ya, ketika mahasiswa itu bimbingan. Ya pada prinsipnya sedemikian besar gempuran terhadap diri seorang mukmin itu, baik dari dalam maupun dari luar, ya. Sehingga sepertinya saat ini mungkin dapat dikatakan apakah ini terbalik ya, pada masa Nabi. Pada masa Nabi itu orang mau melakukan ketaatan mudah, ya. Melakukan kemaksiatan susah. Nah, sekarang kebalik ya. Sekarang orang mudah melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan itu sudah masuk ke dunia pesantren, dunia pendidikan dan sebagainya. Ini mungkin mohon ini pencerahan. Sebenarnya yang namanya nafsu itu dia bebas nilai sebenarnya. Nafsu itu yang membuat nafsu itu menjadi ke kiri atau ke kanan, itu sebenarnya ada unsur lain yang mempengaruhinya.
yang mendorong nafsu itu lebih ke kiri itu yang disebut dengan hawa. Nah, tapi di sisi lain Allah meniupkan roh dalam diri manusia, maka roh itu senantiasa menyuarakan nilai-nilai ketuhanan atau spirit ketuhanan itu selalu ditiupkan oleh roh itu, mempengaruhi nafsunya itu. Nafsu itu jadi diri manusia itu nafsu. Hawa itu yang senantiasa mendorong orang untuk melakukan menyeret nafsunya ke kiri. Nah, areal mainnya setan itu di hawa itu. Roh itu menjadi areal mainnya malaikat sebenarnya. Nah ini kapan manusia dan sampai kapan? Pokoknya manusia mulai dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat itu ya dua unsur itu gak akan pernah. Jadi sebenarnya kalau saya menyatakan gini aja, orang untuk bisa menjadi baik antara orang dulu dengan orang sekarang itu sama, tutup sama. Cuma definisi kebaikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu yang mulai berbeda. Nah, kalau sekarang ini Pak, orang itu mampu menjaga 5 waktu saja, itu sudah luar biasa baiknya. Nggak usah ditambah dengan sunnah-sunnah. Nah, kalau orang dulu, ya karena memang nggak ada kerjaan yang lain. Sekarang sunnah-sunnahnya orang sekarang itu akan diisi dengan melakukan kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi nilai tetap sama, tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi sesungguhnya Allah sangat adil. Jadi antara kemampuan orang untuk melakukan kebaikan atau menghindar keburukan itu sama-sama, antara orang dulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang itu semuanya sama. Sehingga semua kebaikan yang dilakukan oleh siapapun itu akan ada nilainya, dan begitu pula keburukan yang dilakukan oleh siapapun juga akan ada nilainya. Wah, yang menarik kan gini kan, yang namanya agama, orang beragama atau orang beriman itu berbeda dengan orang berpengetahuan agama. Ini kita itu sering terjebak di situ, menganggap orang beriman itu adalah orang yang berpengetahuan agama. Jadi kalau sudah pengetahuan agamanya bagus, baca Qurannya bagus, katakan begitu, oh berarti dia beriman. Belum tentu kan? Belum tentu. Karena pengetahuan itu hanya berhenti di otaknya. Wah, ahli tafsir ya berhenti di otaknya, tidak mampu mempengaruhi perilakunya. Karena apa? Tidak masuk ke dalam hatinya. Banyak orang yang baca bismillahnya saja nggak fasih, bismillahirrahmanirrahim, tapi baiknya luar biasa. Itu kan bisa jadi berarti imannya ada. Jadi ini saya kira itu kan. Jadi yang membuat kenapa orang itu mampu menghindarkan yang nggak baik dan bisa melakukan yang baik, itu dorongan yang paling utama adalah yang ada dalam dirinya, bukan yang ada dalam otaknya. Dia mengetahui ini, maka nggak peduli apakah dia seorang kiai, seorang apa, kalau di sininya masih keropos, dia akan melakukan apa. Dan itu sebenarnya nggak dalam contoh ini saja, dalam banyak hal. Ketika belum menjadi pejabat, wah itu ya dikenal sebagai kiai, sebagai gus, sebagai macam-macam. Begitu menjabat 1 bulan, 2 bulan kemudian ditangkap KPK. Apa masalahnya? Masalahnya bukan di pengetahuannya, tapi di dalam hatinya. Rasul menyatakan al-iman hahuna, dengan memberikan isyarat ini, berisyarat di sini. Iman itu adanya di sini. Ini yang mungkin juga pernah ada seorang Arabi yang datang kepada Nabi Muhammad menyatakan, qalu amanna, saya ini sudah beriman, saya ini beriman ya Rasulullah. Ternyata
Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, mereka belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi mereka baru layak disebut sebagai orang Islam, tapi belum beriman. Karena iman itulah yang mampu membentengi orang untuk tidak melakukan yang enggak benar. Itu iman. Saya kira itu ya harus kita jaga, kita rawat benar-benar, kita tumbuhkan iman kita itu. Yang penting juga kita punya teman baik, itu penting, itu untuk mempengaruhi. Atau dengan riyanto dengan apa ya? Riyanto itu upaya-upaya apakah dengan puasa itu juga dalam rangka menanamkan iman di dalam hati. Puasa, zikir dan lain sebagainya. Saya kira ya penting juga, tapi sekali lagi bahwa yang menentukan orang itu menjadi baik atau enggak baik itu bukan pengetahuannya, tapi kesadaran batinnya. Saya kira itu, semoga kita semua diberikan kesadaran batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, karena waktu juga mengakhiri kajian kita di siang ini, begitu ini mohon berdoa. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا حسنا معصوما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Abdul Faisal Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya digandul. Salah satu rumah.